Yang Dode sangat sesalkan adalah kenapa dia harus ceraiin Dode di saat dia punya suami yang mau benar-benar berubah, mau benar-benar belajar. Sekarang Dode sama dia ini dia dapat versi yang terbaik dari Dode. Anak temanmu yang anaknya tante ini gimana responnya? Gimana? Aku kenalin dulu kan, mama lagi deket nih sama cowok gitu. Harus. Siapa gitu, Dode gitu. Dode siapa? Temanmu gitu. Tak bilang daripada gimana-gimana, karena kan aku niatnya udah mau serius nih, harus tak buka di awal nih. Kamu niatnya karena nafsu aja atau karena apa? Aku tuh poinnya nanya sama kamu nih. Niat awal tuh emang wah ini boleh gua. Boleh gua Chihuahua. Wih. Kalau aku nggak mau bangun, kamu kecewa nggak? Enggak sih. Aduh. Omong kosong. Enggak. Kan masih ada yang lain. Apa? Oh gitu kamu. Maksudnya itu Apa? toys-nya. Aduh, ketahuan. Enggak pernah pakai gitu-gitu, Bre. Aku selama Kan kebuka jadinya. Udah aku bilang botol bintang tuh dibuang, jangan disimpan kosong. Udah aku suruh botolnya buang, nggak dibuang-buang. kan soalnya Oke, selamat datang Dode Channel. Wih, namamu dulu Dode Channel ya. Iya betul. Dode Channel sama Tante Moge gitu ya. Yes. Oke. Moge montok Apa gede. kabar nih, Bro? Baik. Berapa lama kita nggak ketemu ya? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Anjay. Aku terakhir lihat kamu. Wah. Wis, beda sekarang nih. Ada berita terbaru berarti sekarang nih. Berita yang nggak enak ini. Nggak enak apa enak nih sebenarnya? Nggak enak, Oh, nggak Pak. enak. Oke. Sebenarnya aku ngundang Dode juga kan karena ini. Aku mumet masalah politik tuh deh. Masalah politik, masalah pemerintahan, kebijakan pemerintah. Aduh. Jenuh gitu loh. Terlalu banyak drama dan gini itu kadang-kadang tuh aduh. Apa ini ya gitu. Makanya kita refresh lah sekali-sekali sekarang gitu. Mumpung aku dibuka TikTok, wih, ini Moge nih. Bawa 1000 cc sekarang. Oh gitu kan? ya. Iya. Ini berarti ceritanya gimana deh? Kamu udah cerai gitu? Udah cerai. Ah iya. Nah itu cerita gimana bisa sampai ketemu tante? Siapa namanya tante? Gaby. Tante Gaby. Asik. Oke, Tante Gaby. Orang Bali? Bali, Papa Bali. Papa Bali. Heeh. Kalian jarak usia berapa ini? Kita 12 tahun ya. Ngawur. Nggak terima aku. Ada bilang di TikTok ya berapa? 50 ada yang bilang gitu. Iya, aku dibilang 50 tahun, 40 tahun, 45 kayak gitu. Aslinya? 35. Wih. 35 berarti 90 ya. Iya. Oh. Oke. Kamu berapa usiamu? 31. Beda 4 tahun aja. Beda 4 tahun. Emang sedang sama tante-tante kamu sebenarnya? Sebenarnya biasa aja sebenarnya awalnya. Namun pada akhirnya ketika kita jalan, ternyata memang looksnya seperti ini, tapi wah lembut, penyayang, perhatian banget. Oke. Dan itu dah yang bikin kayaknya nggak usah deh lihat casing gitu. Kita mau tenang aja jalanin hubungan, gas. Tapi sebelum lanjut deh, ini kan aku pengen tahu juga nih, kok bisa Dode cerai gitu, boleh nggak? Gitu? Boleh di-share nih? Boleh santai. Soalnya aku lihat kamu sama mantan istrimu kok saling gimana ini gitu. Bebas dari pulu-pulu gitu. Gila bangsat. Iya. Kok nggak marah kok disebut pulu-pulu? Nggak marah. Aku juga nggak ngerti pulu-pulu. Pulu-pulu itu bentukan makhluk yang jelek itu. Oh gitu. Ya. Bentukan orang jelek lah intinya tuh. Oh gitu. Pulu-pulu, ya. Tapi kamu kan bukan orang jelek, ganteng. Apalagi semenjak nge-gym keren nih karangan. Ya. Kan? Begitulah ya mungkin ya. Perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup, mungkin dia ada sisi masih belum bisa menerima atau bagaimana nggak tahu. Tapi yang jelas kita baik-baik berpisah ya. Pisah baik-baik. Bisa baik-baik sampai detik ini pun masih menghargai
Masih menghargai. Kalau orang di luar nanya tentang dia gimana-gimana, nggak pernah sedikit cerita yang jelek itu tak bilang. Karena biar bagaimanapun kan dia juga ibunya dari anak saya. Jadi tetap baik-baik. Kalau orang nanya paling garis besarnya aja tak bilang nggak cocok. Oke. Ya biasalah rumah tangga, gitu-gitu aja di luar. Tapi di sini akan saya kupas sedikit. Asik. Asik. Boleh nih berarti. Boleh. Ntar lu. Nih nggak apa-apa tante, aku sambil ngerokok. Enggak apa-apa, aku juga. Oh sama berarti. Sama nge-vape berarti. Gila. Berarti ini aku semenjak kenal Antisara ini bisa mengurangi rokok lah. Kalau bilang stop ngerokok kan mustahil. Kalau aku sulit stop ngerokok. Tapi mengurangi merokok itu. Ya, bisa lah pelan-pelan. Antisara emang the best sih. Antisara. Kalau jadi member Antisara. Ada. Iya. Kalau member Antisara, apa kelebihan jadi member Antisara? Bisa dapat free nanti 10 stempel udah lengkap, free, dapat merchandise juga. Oh. Aku juga. Okay. Tapi Antisara tuh kalau menurutku ya, kalau soal harga kan variasi kan, itu soal selera. Tapi kenapa orang bisa datang ke sana? Karena servis. Oke. Antisara servisnya bagus, vaporistanya itu di kepalanya itu isi semua. Kita tanya hambatan sekian 0,6 atau 0,8 apa bedanya dijawab. Jadi kita jelas. Orang datang pengen ganti kapas, pengen apa nih? Pengen nikotinnya atau pengen flavornya naik atau pengen cloudnya tebal. Ngerti dia caranya nyeting. Jadi top. Itu yang nggak ada di semua tempat store vape itu ya? Semua bisa kayak gitu Antisara. Orang modul staffnya aja tebal banget nih. Oh. saya lihat gila. Kalau mau jadi staff Antisara modulnya harus hafal tuh setebal ini modulnya. Makanya orang-orang yang udah siap di Antisara itu memang udah isi semuanya. Tadi aku ngomong sama teman, undang siapa ini? Dode. Oh, yang punya Antisara itu. Oh, kamu nih bilang punya Antisara. Oh, berarti brandingannya sudah sukses. Oh, gitu. Iya, sampai saya dikira ownernya. Ownernya Antisara. Berarti brandingan berhasil. Sudah darah saya udah liquid aja isinya di sini semua. Ya. Saltnik aja mengalir di sini. Oke. Berarti karena servisnya emang bagus ya Antisara ya. Berarti kalau ngomongin dunia apapun emang kalau mau laris servisnya harus oke berarti dia. Oke, siap. Yes. Nah, ini kita kan baru usia pernikahan kita kan sama deh ya. 2022 kalau nggak salah ya. 2022 kita nikahnya. Kan baru hampir 3 tahun hampir lah. 3 tahun. Berarti kok bisa secepat itu? Dulu emang nikahnya karena gimana? Karena hamil? Karena hamil, memang sengaja. Emang sengaja hamil? Memang tak sengaja karena memang pada Tapi saat itu. Waktu itu kecelakaan atau memang kamu memang suka sama dia? Gitu? Memang pada saat itu memang perempuan ini nih yang aku mau. Oke. Background keluarganya oke, semuanya oke itu. Jadi memang udahlah, aku nggak mau lagi. Udah umur juga waktu itu udah umur 28. Dia juga udah umur 28. Oh, sebaya sama dia. Sebaya kan umur 28 bagi cewek itu udah. Oh iya. Udah sangat krusial tuh, lumayan lah. Udah sengajain. Gitu. Terus memang berarti memang nikahnya memang udah pacaran berapa lama waktu itu? Sebulan, nggak sempat pacaran lagi kayaknya. Oh, sama berarti. Sebulan. Berarti nikah yang kenalnya bentar itu menurut De rawan apa gimana? Sebenarnya enggak. Ketika Dode apalagi dengan niat yang sengaja untuk mau menikahi dia, sudah siap dengan segala konsekuensinya, yaitu apa? Belum mengenal sifatnya secara utuh. Ya kan, belum mengenal orangnya sedalam apa. Dode bisa menerima itu semuanya. Cuman waktu itu problemnya pernikahan pertama itu Dode emang temperamen. Emang temperamen ya, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang suaminya marah-marah gitu, banting lemari, pintu lemari. Sampai banting ya, pintu lemari. 1 tahun pertama Dode kayak gitu. 1 tahun pertama? Ya, overprotective. Berarti waktu dia hamil dong berarti? Ya, sempat juga. Nah, di saat udah lewat itu belajarlah Dode. Di tahun kedua posisinya agak kebalik, dia yang lebih dominan. Marah-marah, Dode diem. Udah nggak pernah lagi diem-diem. Rekamannya ada, tak rekam. Setiap kita berantem selalu tak rekam. Setiap berantem direkam? Ya, ada rekamannya. Supaya apa? Supaya dia sadar bahwa suaminya dulu sudah pernah temperamen dan hari ini sudah berubah di tahun kedua.
supaya Enggak, dia suatu saat kamu dia ngerekamnya waktu dia marah atau ya waktu kamu ngarah? Waktu dia marah. Oh, waktu dia marah kamu rekam. Kan Dodi Berarti nggak fair dong kalau kamu gini. Waktu jangan-jangan bisa jadi kamu marahnya lebih parah gitu kan? ya itu udah memang Dodi marahnya tuh banting lemari, Oh. lempar HP gitu loh. Tapi nggak pernah KDRT. Oh, nggak pernah KD. Nggak pernah KDRT. Tidak pernah sampai melukai dia. Nggak pernah. Gitu. Itu waktu Dodi udah belajar 1 tahun pertama, di tahun kedua dia yang mulai dominan kayak gitu. Setiap dia marah, setiap kita berantem selalu tak rekam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya nanti bisa tak liatin ke dia. Kamu nih, aku udah belajar loh, aku diam selama kamu marah-marah. Masa kamu ngomong kasar apa segala macam. Kamu giniin loh aku dulu. Untuk dia biar bisa belajar. Setiap dia marah kamu rekam deh. Setiap berantem besar Setiap aja. berantem besar. Dia kalau dia berantem, dia kenapa? Marah-marah. Banting aja atau Nggak, cuman nggak. di mulut aja? Di mulut aja. Oh. Cuman ya maksudnya harusnya kan bisa baik-baik aja. Nggak perlu pakai urat, bener-bener kenyat soalnya. Oh. Gitu. Dodi cuman diam, maksudnya biar dia tertegun bahwa suaminya itu diam, kenapa kamu harus marah-marah gitu. Ya, tapi Dodi oke lah karena Dodi juga dulu Mungkin lebih dia parah lagi gitu. hamil nggak waktu dia marah? Udah Udah nggak. Lagi datang bulan? Enggak juga. Nggak juga? Tapi memang dia keras orangnya. Dodi pun keras Oh, emang juga. keras. Ya. Oke, sama-sama keras. Sama-sama keras kita berdua. Cuman Dodi selalu belajar. Gitu. Bahkan dia pun mengakui kok Dodi itu selalu berubah setiap waktu, dari waktu ke waktu itu selalu belajar. Dia yang mengakui itu sendiri. Nah, yang disayangkan adalah ya mungkin dia nggak tahan kan kali pada waktu itu. Ditumpuk, semuanya ditumpuk. Pada saat itu kita bareng-bareng ingin keluar negeri untuk kerja. Karena posisi dia HRD, dia yang harus berangkat duluan. Karena hotel itu kan butuh HRD baru bisa operasi hotelnya. Dode sebulan kemudian. Selama menunggu sebulan visanya Dode keluar untuk Dode menyusul, kita berantem. Oke. Berantem masalah sepele. Masalah sepele. Masalah sepele. Apa itu? Dia tak nasihatin waktu itu, kita video call. Sayang, selama aku belum berangkat ke sana, kamu jangan pergi ke tempat malam, ke tempat hiburan malam tanpa aku. Oh, dia emang suka tempat malam? Enggak sih, dia cuma suka dengerin musik di tempat malam, tapi Oh. enggak suka ke tempat malam. Cuman karena kita suami istri kan tak wanti-wanti. Oh. Gitu. Kalau mau ke tempat malam, biar bareng suami deh, nanti kita pas bareng-bareng di luar negeri gitu. Oke. Dia mengiyakan, tapi nadanya nggak enak waktu itu. Mengiyakan tapi kayak marah gitu dia. Mengiyakan tapi kayak jengkel udah dinasihatin gitu. Kayak seolah-olah dia tuh mau aman kok, aku nggak bakal macem-macem. Tapi kasihan ya aku, seolah-olah seperti itu, seolah-olah. Berantem lah di situ. Karena kita berantem, dia ke-trigger sama masalah-masalah yang dulu. Dode temperamen, Dode yang suka marah-marah, overprotective, itu digabung, itu menjadi traumanya dia dulu. Muncul lagi. Saat itu dia minta cerai. Gitu. Minta cerai yang benar-benar emang dia benar-benar urus perceraiannya. Karena sebelumnya dia sebelumnya pernah minta cerai, Sudah tapi minta cerai. tapi dia nggak serius ngurus gitu. serius dia mau minta cerai, cuman karena kita masih sama-sama di Bali, Oh. bisa tak jangkau. Oh, bro yang menghalangi untuk Ya. perceraian gitu. Ya, Dode minta maaf, Dode yang berubah, Dode yang belajar, berproses lagi, terus kayak gitu. Dari tahun pernikahan berapa udah minta cerai dia? Pernikahan Setelah tahun pertama kalau nggak salah. 1 tahun pertama udah gitu ya. Ya, karena kan Dode temperamen waktu itu. Aku kira konten-kontenmu sama istri itu gimmick gitu loh waktu aku kan lihat kan ekspresi istrimu itu agak kayak jengkel, jutek gitu. Karena berarti memang dia basicnya memang keras. Oh, basicnya memang keras. Dan marah. Marahnya itu yang tak jual. Apa yang tak lihat? apa yang tak lihat berpotensi dari pasangannya Dode itu tak jual. Anjay. Gitu. Oh, berarti memang dia beneran marah tapi kamu ajak konten mau dia gitu. Enggak pas beneran marah. Pas lagi kita baik-baik aja, Oh, tak suruh baik-baik. marah-marah dia. Oh, gitu. Heeh. Karena brandingnya waktu itu kan suami takut istri itu branding. Oh, waktu gitu itu. ya. Gitu. Oh. Berarti sebelumnya udah minta jangan cerai, tapi akhirnya dia memutuskan tuh. Ya, gitu, karena posisi sudah jauh, Dodi tidak mungkin bisa menghalangi gitu. Anak berapa deh? Anak satu, Usia? usia 2 tahun. Oh, sama berarti ya, karena hamilnya sama juga kan usia nikahnya. Oh, Tinggal ininya aja nih, jadi alumni aja kita nggak bareng-bareng. Aduh.
Wahai istriku kalau nonton kamu ini semoga kita enggak ya. Janganlah. Apa kan I love you mama. Karena biar bagaimanapun perceraian itu anak itu tetap jadi korban mau bagaimanapun bilangnya. Kasihan anak. Sebenarnya kalau kan orang ingin cerai itu ingin biar dapat kebebasan dan kebahagiaan, benar nggak sih kita tuh lebih kamu kan nggak pengen cerai, berarti harusnya di sisi ceweknya yang ngomong ya, apakah dia beneran bahagia setelah cerai dengan Dode atau emang sekedar postingan di medsos dia bahagia gitu kan? Mungkin bener bahagia kayaknya. Karena satu yang Dodi seselin sebenarnya, apa? Yang Dodi sangat sesalkan adalah kenapa dia harus ceraiin Dode di saat dia punya suami yang mau benar-benar berubah, mau benar-benar belajar. Sedangkan menikah itu adalah menerima pasangan dengan salah yang sama seumur hidup. Dan menikah itu adalah belajar seumur hidup. Betul. Lain halnya kalau Dode melakukan hal seperti itu, temperamen dan lain sebagainya, nggak bisa berubah. Masih oke, masih mau Dode diceraiin. Tapi Dode adalah orang yang mau belajar, mau berubah sampai di titik sekarang. Sekarang Dode sama dia ini dia dapat versi yang terbaik dari Dode. Tanya aja dia pernah nggak Dode marah-marah? Kalau dia marah-marah, Dode marah-marah nggak? Dode diem, nggak pernah. Selalu baik-baik. Gitu. Itu yang Dodi sesalin. Ya udah, kalau memang keputusanmu, udah. Dia nyesel nggak? Pernah nggak dia? Terus komunikasi sama istri? Komunikasi jarang. jarang. Istri? Jarang. Ya jarang. Cuman waktu itu Dodi udah kita menyepakati semua, udah beres semua. Udah beres ya. Tak publish lah punya pacar. Bikinlah dia postingan di TikToknya itu postingan menangis dan matanya benar-benar lebam. Tapi dia bilang itu bukan karena aku, ya udahlah kan Dodi juga nggak tahu kan, tapi dia menangis waktu itu. Gitu. Dan dia menangis, captionnya itu membuat spekulasi yang liar di kolom komentar. Dodi itu dihujat, orang netizen tuh nggak tahu Dodi cerai, sedangkan Dodi publish sama dia. Di kolom komentarnya mantan istrinya Dodi yang sedang menangis mengatakan Dodi selingkuh, istrinya kerja di luar negeri, suaminya malah sama cewek lain. Ya itu jadinya yang ada di pikiranku juga itu. Iya. Pertama waktu aku lihat TikTok, karena orang nggak tahu dicerai. Aku lihat postinganmu, terus lihat postingan istrimu kerja. Ini kengken nih modelan nih gitu. Iya ada. Ini udah cerai apa belum nih ya gitu. Aku lihat baca-baca komentar kan, istri sibuk kerja, suami sibuk jadi berondong mau kondo gitu. Iya. Wah, ya semua dah dibilang. Gimana gitu. Ini Dode nih ya? Dibilang suami tidak mampu menafkahi istri sampai istrinya harus disuruh keluar negeri. Itu juga dibilang. Padahal kita keluar negerinya berdua. Keluar negeri berdua. Mantan istri berangkat duluan karena dia HRD. Dode bulan depannya berangkat. Tapi sebelum visanya Dode keluar, kita udah berantem dulu dan cerai. Jadinya Dode memutuskan untuk tidak jadi berangkat. Gitu ceritanya. Iya. Makanya ya Dode sebenarnya pengen bikin video ini di akunnya Dode, cuman nggak usah lah. Kebetulan diundang, ya udah di sini aja langsung bilang. Oke. Emang udah cerai dari 20 Juni. Berarti kalau udah sah cerai itu bisa balikan lagi? Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Rujuk bisa. Udah sah cerai rujuk lagi itu bisa? Bisa. Oh gitu. Berarti kita pun saling nasihatin. Oh gitu. Dia nyuruh saya rujuk, saya nyuruh dia rujuk juga. Oh gitu. Iya, kita tuh gimana ya? Orang nggak tahu kan, kelihatannya kayak kita tuh begundal berdua nih. Kita tuh di dalam tuh vibes-nya bagus. Yang anak sekarang gimana? Anak sama Dode. Anak sama Dode. Ya. Anak sama Dode. Anak ditinggalnya di mana? Bro masih tinggal sama orang tua atau Dode tinggal sama orang tua. Tapi Dode pisah dekat dari rumah orang tua, ngekos Dode. Anaknya sama? Anak sama orang tua, makanya dekat rumahnya. Oh iya. Ada yang ngempu ya kan. Ya, dan itu juga memang udah dari waktu nikah tuh. Karena gitu. Istri nggak cocok kan sama ibu, maksudnya seling-selek. Oh ya? Ya. Jadi Dode itu lebih membela istri. Jadi apa yang bahkan kamu sudah membela istrimu ya? Iya, apa yang dia iniin Dode pasti selalu dengerin. Yang penting dia nyaman, tenang gitu loh, semampunya Dode.
Ya udah dia pengen tenang, pengen keluar dari rumah, ya udah kita ngekos aja, tak turutin. Sampai sekarang masih udah tinggal di kos itu kok. Oke. Wush. Tak turutin, mau pulang ke rumah bajangnya dia, ayo aku ikut pulang ke rumah bajang. Kan ada suami yang nggak ngasih pulang ke rumah bajang. Jadi rajin ke rumah bajang, nginep sana sering. Gitu. Kalau biasanya kan setahu aku kalau orang cerai itu kalau nggak masalah ekonomi, masalah Selingkuh. Kalau nggak dapur kasur. Kalau nggak dapur kasur, dua itu. Kasur gimana? Masalah Kasur aman, dapur aman. kasur aman, dapur aman. Dapur aman. Aman itu aman, ya cukup lah kita. Cukup lah, gitu. tidak sampai nggak Nggak sampai makan ngesot gitu ya. kan. Aman, cukup. Itulah kenapa kita mau nyari tambahan juga, keluar sambil ngonten gitu rencananya kemarin. Gitu. Karena juga kemarin tuh tagihan banyak kan, kita manajemen keuangan di keluarga kita juga kemarin nggak bagus. Gitu. Jadinya kita harus keluar aja gitu. Tapi ternyata kayak gini kejadian. Dia waktu jadi istrimu kerja dia? Kerja di hotel ya. Gitu. Wah. Ya memang murni karena dia nggak tahan dengan perilakunya Dodi dulu gitu. Itu Perilakunya dulu di gini ya? itu dia trauma soalnya. Jadi Dodi menghargai rasa traumanya. Padahal dia nggak sampai kena gini pukul kan? Nggak ada KDRT. Ya paling keras kamu temperamennya kamu sampai apain barang? Lempar HP. Lempar HP sampai pecah. Ya, enggak pecah, bisa dipakai HP-nya. HP-nya siapa? HP-nya dia. HP-nya dia. Karena dulu ada kejadian ya gimana ya? Pokoknya itu sudah melukai rumah tangga lah. Emosi Dodi. Gitu. Tak lempar HP-nya dia. Bisa dipakai, akhirnya beberapa minggu rusak, tak beliin yang baru yang bagusan, tak beliin lagi. Udah gitu kan. Ya Terus? intinya itu aja sih. Terus sama tante ini kamu kenal sebelum kamu cerai atau sudah sebelum Sesudah cerai. sesudah cerai apa sebelum cerai jujur? Sesudah cerai. Masa? Ya, sesudah Serius? cerai ya. Oke. Kan perceraian itu kan ada prosesnya, prosedur. Ada namanya masa perceraian. Di masa perceraian itu udah banyak nih cewek-cewek yang maksudnya ngedeketin. Sumpah nggak bohong. Karena dia waktu itu nge-gymnya bener-bener kuat banget gara-gara sakit hati kan sama mantan istri. Apalagi kamu posting nge-gym Ya, itu kan cewek apalagi saya six pack kan. Nah. Yes. Gitu. Sorti sobek, aduh. Tapi jujur tante dari Jakarta tuh. 2 2 orang tante dari Jakarta, dia bilang nanti Desember aku kesini ya, kamu temenin bla 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 segala macamnya. Terus cewek-cewek di Bali juga kayak gitu, tapi cuman datang dan pergi, maksudnya cuman chat. Nggak benar kan. Dodi kan nggak mau gagal 2 kali, kalau mau nakal gampang ya kan. Akhirnya buktinya kok bisa sama tante-tante. Ini saya pengen tahu, netizen pasti pengen tahu juga ini. suatu hari Dodi nge-MC di salah satu klub punyanya Hotman Paris. Salah satu klub punya Hotman Paris, Atlas ya bukan? Ya ada lah pokoknya. Ada ya pokoknya di Bali. Hotman Paris dapat ke sana juga. Dodi nge-MC gantiin temennya Dodi. Nah, pas nge-MC sambil nyanyi-nyanyi, kok dari pojok ada yang bersinar dari pojokan. Dan ternyata dia memang ngeliatin terus, Dodi ngeliatin terus. Akhirnya dia waktu itu ngajak keponakannya. Keponakannya itu bilang, itu Dodi Channel itu. Masa siapa Dodi Channel? Dia nggak tahu Dodi Channel. Dodi Channel. Nggak tahu. Dodi Channel, ya. Channelnya apa ini namanya? Dia cuman bilang, kamu bilang aku apa waktu itu? Cuman keren tuh. Keren dibilang. Udah. Terus udah selesai MC. Karena Dodi dicekok, kan Dodi nggak bisa minum alkohol nih. Nggak bisa minum alkohol? Bisa sama serius nggak bisa. Alkohol nggak? Rokok nggak? Bener-bener olahraga, pure olahraga. Gila. Dicekokin dikit aja. Nah di sana kan orang-orang banyak tahu Dode lagi nge-MC dicekokin. Dode main nge-MC cokokin. Puyeng. Sampai udah selesai nge-MC. Karena puyeng nggak berani pulang. Diem dulu di sana. Ikut dugem gitu loh, dengerin musik. Ponakannya dia berdiri di samping Dode. Nah langsung dia diginiin Dode ses. Yang tadi itu tanteku
bukan pacarku gitu. Oh, kenalin dong. Aku Duda nih. Rar. Selanjutnya. Jadi dia harus izin dulu buat kenalan sama aku. Gitu. Oh gitu. Kok enggak ponaknya kok bisa tahu kamu ada feeling sama dia? Nggak tahu. Oh enggak dong. Nggak ada percakapan apa. Oh gitu. Ponakannya tiba-tiba itu tanteku bukan pacarku gitu tiba-tiba. Kok bisa gitu ya? Padahal sebenarnya gini Bli, kalau aku tuh dugem. Aku kalau misalkan nggak, biasanya kan aku sama adik aku atau sama teman aku cewek-cewek nih. Tapi aku tuh kalau nggak ngajak temen, maksudnya kalau nggak ngajak anakku atau ponakanku si yang cowok-cowok itu, aku tuh biasanya sewa security gitu. Oh, sewa Iya. security. Iya, karena biasanya Dia nggak boleh diganggu sama cowok nggak dia. boleh. Wih. Aku nggak mau. Gila. Karena memang pure buat minum, dengerin musik udah gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan aku nggak ngajak ponakanku atau anakku, aku sewa security. Bang, tolong dong gitu. Berapa jagain kalau dong. sewa security gitu? Ada Berapa? seikhlasnya aja. Oh, Gitu. oke. Nah, terus oke. habis itu karena kebetulan aku ngajak ponakanku, jadinya dia yang jagain aku gitu. Dan Hmm. aku nggak tahu kalau ponakanku tuh ngomong sama dia, ini tanteku bukan cewek. Aku nggak tahu. Ya soalnya dia masih agak di sanaan dia. Karena aku Ponakannya yang iya. sampingku. Mungkin kau ada gelagat aneh mungkin ini waduh Nah, gitu. itu Dode masih nuansa sakit hati. Oh, nuansa sakit hati sambil bengong lihat. Aduh, ini tante gitu. Set. Saya ketawa aja. Aduh. Oh, berarti tiba-tiba terus kau kenalan langsung sama tante gitu. Kenalan. Ponakanku minta izin dulu, karena aku dipanggil Maibi. Mama Gebi, Mama Ma Gebi. Ebi. Oh, Maibi. mama Maybe. Maibi itu singkatan Magebi. Oke. Mama Gebi. Maibi itu Dode minta kenalan, boleh nggak, dia bilang. Ah. Baik kok orangnya, digituin sama ponakanku. Oh ya udah, ayo gitu. Kenalan gitu. Terus tiba-tiba dia minjem HP. Boleh pinjam HP nggak gitu. Siapa? Dode minjem HP? Dodenya pinjam HP ke aku. Untuk apa? Tak catat WA aku Dia sama pertamanya IG. nge-follow dari HP ku, nge-follow IG-nya dia sendiri. Nanti aku follow ya IG aku, ntar aku follow back, dia bilang gitu. Terus aku masukin lagi, dianya boleh pinjam sekali lagi nggak gitu. Oh iya boleh gitu. Terus dia mencet nomor WA-nya dia, terus di miss call dan dia nyatet langsung Dode gitu. Nanti aku chat ya setelah dari sini gitu. Ya, tapi setelah itu 3 hari itu aku nggak ngerespon. Oh, 3 hari dicuekin kamu deh. Cuekin chatku. Karena aku kan memang belum udah nggak deh gitu. Tapi terus ngechat, nelpon. Terus chat deh. Tapi nggak aku respon. Sekali chat dicuekin. Kalau biasanya cowok kan sekali chat nyerah. Enggak, dia gitu. kayaknya 3 harian deh. Oh. Aku cekin. Wih. Tapi Dode malah tetap- merasa, wah ini cewek yang harus kucari yang begini. Ini. Karena Dode nyari cewek kan gampang. Oh. Cuman dia aja, wah kayaknya ini nih. Asik. Zek. Rar. Nggak, masalahnya berarti tante ini statusnya mohon maaf janda juga berarti. Iya, Jana dan Duda. Janda. Janda udah berapa lama? Tahun ini. Oh, tahun ini. Pisahnya tahun ini gitu. Anaknya berapa? Kalau boleh? 3 anaknya. Dan Dode tahu? Tahu. Tahu. Anaknya sering turnamen Mobile Legends sama Dode. Anjay. Tangkis. Bulu tangkis nongkrong. bareng ya. Ya, mereka gini. Kita kayak- bro Iya. sama anak yang pertama. Anakku yang pertama kan cowok. Mungkin kau udah dari dulu mungkin udah sering cerita nggak sama anaknya? Bro, Enggak. itu mamamu ya gitu? Nggak kenal. Nggak pernah? Nggak kenal, Nggak kenal nggak juga? Terus setelah kamu barengan gini, anak temanmu yang anaknya tante ini gimana? Responnya? Gimana? Aku kenalin dulu kan. Mama lagi deket nih sama cowok gitu. Harus. Siapa gitu? Dode gitu. Dode siapa? Temanmu gitu? Enggak. Dode channel aku gitu. Mamaku adalah teman main Mobile Legends. Enggak, jadi setelah Pacar mamaku. Jadi setelah kita pacaran tuh baru mereka main Mobile Legends. Oh gitu. Iya. Oh. Dan beda anak aku kan 2006, dia kan 94. Jadi sekitar 11 tahun ya. 11 tahun atau 12 tahun gitu lah.
Oh. Terus kenapa sampai kalian tuh dekat pacaran tuh gimana ceritanya? Ya dia terus ngechat, nelpon, kayak nanyain lagi di mana, udah makan ya, ngasih perhatian lah. Gitu. So sweet gitu. Posisi kan lagi sendiri gitu. Oke, diajak ketemu gitu ya. Nggak mau, udah nggak usah punya pacar dulu deh, fokus diri sendiri dulu gitu. Cuman dia yang terlalu over kasih perhatian, jadinya lulu juga. Gitu caranya deh. Iya. Gembur terus pada dia. Begitulah cara nipu cewek-cewek. Oh gitu. Waduh, kenapa aku udah ngaku? Oh, aku kira kamu kan sering posting tempat gym ini. Aku kira nih mungkin pasti kepincut Dode kepincut tante di gym nih, makanya dia hancur mata kayaknya. Oh, berarti bukan begitu ya? Wah. Di pikiran netizen itu pasti begitu kan? Iya. Ini orang pasti kepincut di tempat gym. Kemudian dia selingkuh, akhirnya dia menelantarkan istri, cerai gitu. Berarti tidak seperti itu. Tidak. Oke. Sudah cerai, istri yang menggugat. Lalu Dodi bersedih memohon-mohon selama 2 bulan, menangis-nangis. Tetap ya udah. Nanti ada yang komen bohong gitu, Jak Bali harus undang juga Mega gitu. Saya yang pusing nanti gitu. Enggak, Mega sering live di TikTok. Oh gitu. Dia TikTok. Nanti pasti dia komen, gimana tuh, dan dia juga bilang hal yang sama. Oke. Saya yang menggugat cerai, kita cerai baik-baik. Bisa kenapa? Karena nggak cocok ya. Karena kita udah saling menghargai aja. Jadi kalau nggak cocok ngapain nikah ya? Oh berarti waktu pacaran kau tidak menunjukkan, tidak pernah temperamen waktu kayak dulu tuh ya, kayak waktu ini tuh ya, nggak pernah. Nggak pernah pas nikah. Karena kan pacaran bentar kan. Ya. Itu dah yang tak seselin. Padahal masih bisa berubah. Tapi kan kau udah berubah kan? Iya, dia pun mengakui juga. Cuman memang kalau kadang perdebatan kecil, dia yang keluar uratnya duluan ketimbang Dodi, makanya agak susah. Padahal udah kalem-kalem udah dia ngomong pelan-pelan ya, kita bicara baik-baik, bisa nggak, udah nada rendah udah semua. Tapi tetap tak terima, cuman ketika dicerain, wah hancur rasanya. Hancur. Tapi punya tante gimana sekarang? Ya terbalik. Terbalik gimana? Dodi kan orang tua udah cerai. Oh, orang tuanya dia cerai? Udah cerai. Memang butuh banget. Dodi tuh sangat disayangin aja tuh, ngerasa langsung kayak nempel dah sama orang itu. Entah, bukan disayang, dipeduliin aja gitu lah. Ada yang peduli aja gitu ya mungkin ada ya. Siapa-siapa soalnya juga kan. Jadi, dari usia berapa dia dicerai? Orang tua cerai dulu? Kelas 2 SD. Wih, dari SD ya udah cerai ya? Ya. Dari kelas 2 SD. Udah makanya dia perhatiannya luar biasa, keibuan banget. Tantanya? Iya. Botol minum dibukain. Lagi main game, nasi makanan udah datang kan, dipesan, disuapin. Terus dia juga memang looksnya kayak cewek-cewek berandalan. Tapi dia cewek yang tak akui memang benar-benar mahal dan setia. Dia pernikahannya aja dia kayak bagaimana pengalaman buruknya di pernikahan 19 tahun dia sabar dan tetap setia. 19 tahun tante? Iya, Di tetap nikahnya? setia dia. Itu udah. Dulu Dode membuktikan kok di DM sebelum sama Dode bahkan sampai sekarang setelah sama Dode, cowok-cowok yang ngechat dia naik jet ski, jet salju apa? Oh, cowok-cowok yang kaya lah. Iya. Dalam bahasa sederhananya cowok-cowok yang nggak kekurangan duit kaya, lah gitu ya. Ya, orang-orang kaya, owner ini gantong gitu mungkin ya. Ngajain ketemuan. Ada yang rela ninggalin istrinya dia demi mau nikah sama dia, ditolain nggak direspon demi bulu-bulu kayak Dode. Makanya di sana dah memang harus all in nih, aku di sini semuanya dah. Makanya tenang. Jadi sama dia tuh tenang, nggak pernah yang ini nggak pernah gitu. Apa yang membuat tante sampai segitunya sama Dode? Kita sama-sama pernah gagal sih yang pertama. Terus dia kayak juga bukan keinginannya dibuat cerai gitu kan. Itu sih. Yang kedua itu dia juga kayak nge-treat aku itu kayak aku tuh di-treat kayak anak kecil. Aku tuh nggak boleh capek gitu.
Sedangkan aku sama mantanku yang sebelumnya, aku sendiri nih gitu. Semuanya dari ngurusin anak, dari ngurusin rumah, ngurusin bisnisnya dia gitu. Aku yang ngurusin gitu, aku yang handle semua. Aku harus ketemu sama ini, meeting sama ini, aku yang ngurusin. Dia tuh kayak manja banget kan, mantan suami aku itu. Terus dapet Dode ini yang kayak nggak boleh aku capek, aku mau pergi sendiri nggak dikasih, ditemenin terus kalau misalkan dia nggak bisa, kamu harus ada yang nemenin deh, misalkan kayak anakku atau ponakanku gitu. Dari situ jadinya, sebelumnya nggak pernah gitu, apa sendiri. Kalau dulu sama mantan suami ya nggak manja, kayak mandiri banget. Kalau sama dia dimanjain. Jadinya ya gitu. Tapi awalnya tuh Dode minder sama dia, makanya sempat berkali-kali, kamu bener yakin mau sama aku nih? Dia loh, saya tidak sanggup maintenance-nya. Wah, itu gimana itu? Wih. Bukan, soalnya kan dari sebelumnya kan mantan suami aku tuh kan orang ada gitu orang. Iya, sultan banget gitu loh. Oh ya? Aku memang, jadi kan dulu suaminya sultan gitu. Jadi kan aku dari dulu kan apa-apa ya dia tuh fasilitasi lah. Oke. Apa dipenuhin lah. Tuh, tapi sebelumnya iya anak-anakku, tapi aku nggak pernah minta, tapi dianya yang ya. Terus sekarang udah pisah, berarti tante nggak dibiayai lagi sama suaminya, yang mantan suaminya itu. Udah. Terus sekarang ada bisnis atau apa? Bisnis. Sekarang kita lagi aku sama anak aku yang cowok lagi merintis lagi. Kita mau buka coffee shop. Kan biliar aku konflik lah, masih kita usahain lah. Ya semoga dia kayak lebih cair lah buat ya diserahin ke anak aku lah gitu. Karena susah, modal aku, tempat, mantan gitu. Jadinya kayak susah. Jadi modalnya dari tante, modalnya aku, tempatnya punyanya dia gitu. Ya dia. Jadi aku orangnya nggak mau ribut ya, tipe aku tuh nggak suka ribut. Nggak suka ribut ya. Jadi ya udah daripada kita ribut terserah deh, gitu. Tapi makin kesini kita kayak berusaha kayak daripada kasihan kan, ditutup gitu. Apalagi baru bukanya dari 2024 Desember itu. Baru banget. Ini tahun ini ya setahun, tapi kayak kita baru jalan bentar gitu. Gara-gara kita pisah ini. Ya masih berusaha lah. Yang penting buat anak lah. Anakku yang cowok, karena kan itu anakku yang cowok yang minta gitu buat biar itu. Iya. Minder pokoknya aku tetap Gila. insecure. Enggak lah. Ya awalnya gitu, makanya dia sampai marah. Tante kamu aku panggil tante salah juga karena usia beda setahun aja kan ya. Aku panggil kamu ya. Ya. Terus kamu dulu terbiasa hidup mewah itu sekarang nggak beda itu nggak masalah sama Dode misalnya. Nggak masalah. Kan harus ada bulanan treatment krim malam siang pagi. Kebetulan aku nggak suka skincare. Oh gitu. Nggak suka makeup juga, kayak sehari-hari ya nggak natural aja, cuman pakai lip tint gitu. Yang penting bulu mata on. Pakai bedak enggak gitu. Oke. Nggak pernah skincare, nggak pernah. Oh iya ya. Iya. Ini alami mukanya malam ya. Kalau ini aku tadi di make upin dikit lah, tapi tipis-tipis. Memang aku nggak suka makeup. Sehari-hari tuh nggak pernah makeup, nggak pernah skincare. Paling sunblock aja. Gitu. Oke. Murah ini aku, perawatanku nggak mahal. Nah, murah ya deh. Kamu mindernya kenapa deh? Budget bulanannya kah, perawatannya atau? Mindernya itu karena kemarin kan kita awal-awal kenal, pacaran awal-awal itu dia tak ikutin kan kemana-mana. Oh gitu. Dia keluarin duit berapa per hari, anjir gila nih. Ntar lagi malamnya lanjut, besok lagi. Gila berapa? makanya tak sampai bilang berapa dulu. paling gede per hari? Satu hari. Berapa tuh ya? Satu tempat aja, satu kegiatan satu tempat aja itu 3 juta. Oh iya, lumayan. Belum nanti hari. kita makan atau sebelumnya kita makan dulu. Makan itu juga nggak berdua. Sama anaknya, sama ponakannya. Sumber duitnya dari mana? Oh, bukan dari mantan suami lagi berarti. Udah enggak. Oh. Gitu, makanya itu udah minder kan jadinya, maksudnya tak bilang daripada gimana karena kan
aku niatnya udah mau serius nih, harus tak buka di awal nih. Kamu niatnya karena nafsu aja atau karena apa? Aku duduk poinnya nanya sama kamu nih. Niat awal tuh emang wah ini boleh gua. Boleh gua Chihuahua ini. Waduh. Awalnya begitu. Saya haus juga ini sebenarnya. Saya kan lelaki juga deh, paham lah. Awalnya gitu nih. Aduh. Kurus. Aduh. Tapi seiring berjalan, jadi dia nih orang baik nih ternyata. Itu yang pertama. Awalnya 50% nafsu, setelah berjalan 50% nafsu, 50% cinta. Ya, awalnya Gitu. baik nih. Okay. Dia cerita dah, wah dia diginiin dulu. Wah, nggak tega aku. Wah, masa sih tega sih jahat sama cewek yang kayak gini gitu. Kasar dan lain sebagainya tuh. Wah, ini cewek baik nih. Jalan lagi, dia liatin ini. Oh, berarti dia setia orangnya. Diliatin chatnya segala macam deh ini. Setia baik ini. Dan setelah dijalanin memang bener apa yang pernah dia bilang, tak buktiin sendiri. Makanya udahlah serius walaupun. Udah berapa lama kalian dekat ini? 3 bulan 4 bulan. Udah 3-4 bulan. Masih baru. Masih baru walaupun netizen pada bilang ninggalin dedari demi dadong. Oh iya, aku udah baca komen itu. Kleng. Ninggalin dedari demi dadong. Dulu seleranya nenek-nenek. Ninggalin berlian. Berarti yang komen Makanya ya udah biarin walaupun Dudi sempat sampai mikir, pernah loh aku sampai mikir benar-benar mikir apa? anjir, berarti pandangan orang-orang kayak gini ya. Terlalu tua ya aku pacaran. Dengan pandangan itu kau membatalkan diri nggak untuk awalnya sampai kan ke sempat jenjang? mempertimbangkan itu jadinya. Tapi ketika udah berjalan sejauh ini sampai sekarang, kayaknya semua orang bakalan tua. Karakter, sifat dan sikap perilaku perempuan selembut Gaby ini nggak akan aku temuin di tempat lain. Lebih baik aku menua bersama karakter. Itu bukan bahasa gombal kan? Enggak, serius. Oke. Lebih baik menua Ini bersama podcast karakter. boleh tayang kan? Boleh tayang. Nanti di suatu saat kalau you minta apa saya boleh tolak. Boleh. Oke. Tidak akan ditolak, tidak boleh dihapus lagi. Oke. Jangan, apa-apa. Biar ada Kan kalian belum nikah masalahnya ini gitu. Kita akan nikah, ya. Setelah podcast di depan putus. Semoga enggak kan gitu. Apalagi kan aku jujur ya sama penonton ya. Sebelum podcast berantem. Iya. Gara-gara chat. Ntar beli. Ntar beli. Dode berantem sama. Ntar lebih berantem. Gimana kalian sebelum podcast kok bisa dia berantem? ngechat. Oh gitu. Dia ngomong sesuatu terus aku cuman dijawab iya. Iya. Harusnya iya sayang. Oh gitu. Cuman Kurang sayangnya tanda doang sayang aja. doang. Dia ngambek, dibilang aku jutek. Oh karena aku ngiranya paham. marah jadinya dia. Karena psikologis dia karena habis cerai dan psikologis dari kecil dia ditinggal pisah itu mungkin. Iya. Butuh kasih sayang memang. Mantan istri Dudi ngerti itu kok. Orang dia tahu. Makanya Dudi cuman hal-hal sesimpel itu Dudi minta. Dia tidak butuh hal-hal yang Ya, gini nggak lah. butuh. Hal-hal sederhana aja gitu. Ya. gitu. Ini kalian ini tantenya kan anaknya udah gede-gede deh. Nah, ini gimana kamu nanti kalau menjalin hubungan serius itu siap kamu dengan situasinya kayak gitu? Siap. Sudah sangat siap. Ya, maksudnya yang penting dari anak-anaknya Gaby mau menerima segala kekurangan papa sambungnya, ayah sambungnya gitu segala macam. Siap kok, aman semua. Termasuk juga tantenya kan? Ya, dengan anaknya Dode aja manggil dia mama. Oh ya? Ya, Dode kalau dari kos pulang ke rumah mandi nih, anaknya Dode gedor-gedor tok. Tak buka dikit. Kenapa? Berangkat, mama mau nyari dia. Terus kadang-kadang yang paling sedihnya itu mama hilang. Kalau Dode datang ke rumah, dia nyamperin mama hilang gitu. Itu yang paling sedihnya sebenarnya. Sangat disayangkan. Ya, bagaimana? Udah main, udah lancong sama dia juga udah. Oke. Aku lihat di TikTok itu kalian kok saling secara eksplisit saling sindir gitu. Gimana? Nah, itu juga bingung. Di post pulu-pulu gitu ya. Bebas dari pulu-pulu gitu, Kleng. Banyak. Itu
Gimana Dede melihat itu? Dode ngelihatnya jengkel sebenarnya. Padahal dia yang menceraikan, seharusnya kan dia bahagia dengan keputusan itu. Dia yang menceraikan, tapi setelah Dode publis sama pacar baru, dia membuat konten itu seolah-olah membuat netizen menjadi berpikir secara liar untuk memandang Dode jelek jadinya. Dia bikin kok perempuan semacam aku ditinggalin, bikin konten gitu. Dia pernah POV terlepas dari pulu-pulu, terus apalah banyak banget yang bikin kayak gitu. Kemarin netizen itu jadinya jelek-jelekin Dode dibilang salah, dibilang selingkuh, jadinya kan keberatan Dode waktu itu. Oh mungkin yang G-nya merasa baper karena kamu posting pasangan duluan kan gitu. Ya mungkin jadinya Dode chat secara pribadi, kamu jangan dong kayak gini, kita cerai baik-baik, itu pun kamu yang pengen cerai, aku yang nggak mau cerai. Tapi kenapa setelah aku posting punya pacar baru kamu bikin konten seperti itu, seolah-olah netizen tuh komennya jadinya nyalahin aku, dan komen-komenmu juga seolah-olah konten-kontenmu juga seolah-olah kayak aku yang salah. Terus dia jawab apa? Di take down udah beberapa. Yang nangis di take down, ini di take down, tolong hargai aku adalah ayah dari anakmu juga. Aku aja nggak pernah bikin konten jelek-jelekin kamu di TikTokku. Aku malah bahagia-bahagia sama pacarku. Ya itu dia bikin kayak gitu agak jengkel. Sampai orang tuanya tak chat, adiknya tak chat. Orang tuanya nggak ada menengahi kalian dari dulu itu? Nggak. Orang tuanya itu urusan kalian yang berumah tangga, selesaiin sendiri itu. Gitu, jadi itu udah makanya. Nah, jengkelnya Dode itu tak pendem sampai akhirnya tak buatin ide. Dia waktu itu bikin konten POV terlepas dari pulu-pulu. Itu udah. Dia kan nari-nari bahagia. Nari bahagia itu. Netizen jelek-jelekin Dode tuh. Ngapain sih? Mau sama pulu-pulu bla bla bla, mau sama mukondo bla bla, digituin Dode di kolom komentarnya. Udah sakit hati. Malah itu tak jadiin pecut. Dode bikinlah branding baru, Tante Moge dan Berondong Pulu-Pulu. Akhirnya naik. Bagus sudah Kleng. Makanya aku Kleng. Hebat itu deh. Dapat ciri khas itu deh sekarang gila. Dapat lumayan. Tapi ini kalian bukan gimmick konten aja kan? Kalau di sosial media kita konten Tante Moge dan Berondong Pulu-Pulu. Ini apa tuh? Ya udah kalau ngomong ini yang jelas bukan konten aja kan kalian ini pacaran ini kan? Bukan, kita pacaran beneran nih sekarang. Aku kira wah ini si Dode pengen balas dendam bikin konten sama tante-tante atau gimana ini ya, makanya aku pengen balas dendam. Bikin karena wah dia tak jual apa nih yang bisa tak jual dari dia kan? Dia lembut baik apa man? Terus cakep juga wajah-wajahnya kayak. Masih cakep kan? Cakep. Ya udah, bikinin dia branding Tante Moge, bukan motor gede, montok gede. Tapi sebelum itu netizen yang nyebut Moge nih beli deh gitu. Moge gitu. Netizen awalnya. Moge nih gitu ya. Itu tak keep dulu, nggak tak taruhin. Baru langsung mantannya Dode bilang pulu-pulu. Oke deh kalau gitu. Tante Moge, Berondong Pulu-Pulu, kayaknya oke nih. Makanya di konten langsung bikin Tante udah di Bali nih. Siap, gitu sekarang bikinnya. Lanjutkan. Ya. Jadi ide semuanya. Ya, gas lah. Mantap. Jadi kemesraan ini enggak sekadar di konten itu kan? Bukan hanya sekadar di konten. Bukan lah, di sini juga ya saya cium-cium. Beneran berarti ini teman-teman. Saya kira cuma konten. Gila. Berarti kalian mau nikah nih? Rencana menikah ada, tapi nanti dulu. Ya lagi berapa tahun dulu. Gitu. Supaya benar-benar matang, kenal dulu. Oke, kita fix pokoknya sama ini gitu ya. Ya, stabil. Kita juga mau bikin usaha bareng juga. Ya. Selain dia sama anaknya, sama Dodi juga. Ya, asik. Terus mainnya mana enak? Antar istri mah apa tante ini? Wes. Dulu itu saya kira dia. Oh gitu. Karena saya akui pada saat itu memang dia ternyata.
Sampai dia salah tanda tanto emang ya. Sambil dia pamer 19 tahun masih ragu, dicacak lagi Dodi. Wah. Anjing. Dihajar lagi sambil stop. Diranjang maksudnya tante. Kamu kok mantap begini? Iya 19 tahun. Wah, asik. Kau jangan kau ngajarin aku deh, ngompor-ngomporin aku deh ya. Jangan. Aku masih kuat kok. Saya lebih senang sama yang muda-muda deh. Yes. Jadi udah bosan muda-muda. Gitu. Dodi sama dia jadi ayam dibuatnya loh. Ayam itu gimana? Tenaga ayam. Apa itu? Tenaga ayam. Gimana itu ya? Baru naik langsung selesai. Hah? Baru naik langsung Iya. selesai. Ngeri dia nih. The best. Iya. Beli lagi nih aku nih. Enggak. Kita Kan udah biasa udah ini. dewasa nih. Itu kan ngobrolin dewasa, kecuali kita ngomongin kayak gini sama bocil Ya gitu. sesama janda duda ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, mau nggak mau karena aku kan tahu perceraian itu ada, aku pernah ngeliput. Dulu kan aku pernah jadi wartawan ya. Pernah ngeliput kasus perceraian. Aku tanya itu, Pak, ada nggak kasus unik yang membuat orang itu cerai? Oh ada Pak Erwin. Apa itu? Titiknya nggak mau bangun itu. Oh masa ada orang sampai nggak mau gitu? Ada gitu. Wih. Kalau aku nggak mau bangun, kamu kecewa nggak? Enggak sih. Aduh. Omong kosong. Enggak. Kan masih ada yang lain. Apa? Oh gitu kamu. Maksudnya itu Apa? toys-nya. Aduh, ketahuan. Enggak pernah pakai gitu-gitu, Bre. Aku selama Kan kebuka jadinya. Udah aku bilang botol bintang tuh dibuang, jangan disimpan kosong. Udah aku suruh botolnya buang, nggak dibuang-buang. Kan soalnya pertanyaannya kayak gitu kan. Aduh. Jadi panas ya. Aduh. Nah, kalau panas buka saya. Jangan kau cerai kan dong. Enggak. Punya Dodi nggak isi kepalanya beli. Kan pertanyaan tadi gitu kan. Kok tiba-tiba dia nggak bisa bangun? Ya udah nggak apa-apa. Oh Kan gitu. masih ada yang jual gitu kan. Oh, gitu. Tapi kebetulan aku nggak pernah sih dari dulu kayak gitu. Hmm. Nggak pernah pakai. Oh gitu. Bantuan gitu. Oh, klarifikasi lagi sekarang nih. Iya. Maaf ya. Merah langsung mukanya dia. Sayang. Iya, nggak apa-apa saya. Enggak. Aku memang cepat merah. Iya. Enggak mau. Sorry. Darah VOC-nya Enggak apa-apa itu kok, itu normal. Dan kalaupun benar itu gini sebenarnya. Aku kan banyak liputan dulu, termasuk liputan soal sex toys juga pernah. Jadi aku tanya kan, Pak, ini siapa sih yang beli ini? Aku tanya penjualnya langsung di Ubung itu. Orang-orang yang kerja di suaminya kerja di kapal beli, banyak juga yang beli itu. Oh gitu. Dikasih istrinya kalau nggak tahan pakai ini gitu, ada yang beli gitu. Ada yang memang suami sengaja ngasih itu, nanti kalau mama nggak tahan pakai ini gitu. Ya ada. Istrinya. Ada yang istrinya juga di kapal dibiarin, ya udah kalau kamu terserah ngapain di Bali nggak apa-apa gitu. Ada juga yang gitu. Wah, kalau kapal mah banyak tuh. Kalau di kapal juga kan nggak bisa dikontrol kan. Iya. Udah jauh mau bilang apa? Ya, oke deh. Ada lagi yang kamu ingin sampaikan undang-undang deh masalah pernikahan ini untuk jadi pelajaran kepada Betul. netizen, adik-adik kita terutama sebelum menikah gimana gitu. Mungkin silakan deh. Sebelum menikah pastikan yang pertama pemikiran matang, itu yang paling penting. Secara psikologi udah siap dan secara finansial udah stabil. Sisanya permasalahan dalam rumah tangga itu hal biasa. Selagi mempunyai pasangan yang mau belajar menjadi lebih baik, pertahankan. Tapi kalau udah KDRT, perselingkuhan, baru tidak usah dimaafkan. Itu aja sebenarnya kuncinya. Karena menikah itu artinya kita siap menerima kesalahan yang sama seumur hidup di orang yang sama,
dan siap untuk belajar seumur hidup itu sebenarnya. Siap. Mau sebaik apapun perceraian, anak jadi korban tetap. Sukses buat Dode. Terima Kamu kasih. dulu akunmu sempat hilang deh ya? Dan hilang benar-benar hilang dulu. Benar-benar hilang. Bisa balik lagi. Enggak. Sampai sekarang akun baru nih masih. Akun baru. Terus yang Baru nih makanya dikit followernya. Oke. Ya udahlah, yang penting apapun pokoknya yang terbaik untuk kalian berdua lah. Karena kita yang menjalani, kita juga yang harus siap dengan konsekuensinya apapun itu kan gitu. Betul. Ya. Ya, yang penting hidup jangan lupa bahagia kan gitu yang penting zaman sekarang ya. Respect juga sama betul. mantan-mantan kita masing-masing. Yang penting kita semua rukun, biar tenang. Intinya tenang, bahagia mengikuti. Siap. Gas. Siap. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan apa ini? Salam pulu-pulu. Nggak ada